Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam pelajaran IPA tentunya bersama saya. Nah, minggu yang kemarin kan kita sudah mempelajari tentang usaha dan apa coba? Usaha dan gaya. Nah, kali ini saya akan menyampaikan materi yang sudah saya perintahkan minggu kemarin untuk membaca. Tentunya kalian tadi malam sudah belajar. Baiklah, sebelum saya menyampaikan materinya, coba kalian lihat gambar yang akan saya tampilkan berikut ini. Nah, coba kalian cermati ini. Tentu beberapa peralatan ini sering kalian gunakan. Tanpa saya sebutkan pun insya Allah kalian sudah tahu ya. Ada 5 peralatan yang saya tayangkan. Coba sambil ditelaah kira-kira apakah yang akan saya sampaikan dengan kelima gambar tersebut. Silahkan dilihat dulu kalau sudah. Nah, hari ini yang akan saya terangkan adalah mengenai pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana ini jangan dibayangkan pesawat yang bisa terbang. Nah, pesawat sederhana itu merupakan peralatan atau alat-alat yang biasa kita gunakan dengan tujuan untuk meringankan beban kita dengan cara memperbesar gaya serta mengubah arahnya. Jadi kalau disederhanakan, jadi di sini pesawat sederhana itu merupakan alat yang digunakan untuk meringankan beban manusia dengan cara mengubah besar dan arah gaya. Nah, tentu peralatan-peralatan tersebut sering sekali kalian gunakan, cuman kalian tidak menyangka bahwa itu termasuk pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana itu jenisnya ada 4. Kita lihat, yang pertama adalah tuas atau biasa kalian jemput pengungkit atau jungkat-jungkit. Nih, contoh saja. Berikutnya ini ada bidang miring. Bidang miring ya berupa papan yang kita miringkan. Kemudian ada katrol. Biasa kalau kalian menimba air menggunakan katrol. Kemudian ini yang terakhir adalah roda bergandar atau roda bergerigi, roda berporos. Nah, ini gambarnya. Biasa kalian temui di sepeda motor atau sepeda biasa. Berikutnya, tuas atau pengungkit itu biasanya berupa kayu atau tongkat yang keras dan kuat. Contohnya adalah linggis, tongkat. Bagian-bagian tuas nih, kalau kalian perhatikan gambarnya tentunya, itu ada beban yang mau dipindahkan. Diberi lambang huruf V, itu beban yang memiliki satuan Newton. Kemudian titik tumpu itu titik O, tumpuan antara beban dan kuasa. F itu adalah gaya yang kita keluarkan selama kita mengangkat beban. Jarak antara beban ke titik O itu disebut dengan lengan beban, dan jarak antara titik tumpu dan gaya kuasa itu disebut dengan lengan kuasa. Jangan lupa anak-anakku sekalian bahwa berat dan gaya itu memiliki satuan yang sama, yaitu Newton. Kemudian panjang lengan beban dan lengan kuasa itu masing-masing diberi satuan meter atau sentimeter. Nah, kemudian tidak lupa tentu antara beban, kuasa, lengan beban, dan lengan kuasa itu memiliki hubungan atau dirumuskan W kali LB sama dengan F kali LK. Tolong dihafalkan ya ini anak-anak, jangan sampai lupa. Nah, kemudian keuntungan yang kita peroleh menggunakan tuas itu disebut dengan keuntungan mekanis. Besar keuntungan mekanis itu sama dengan, nah, lihat, W per F atau lengan kuasa dibagi lengan
beban. Jangan sampai lupa ya, tolong dihafalkan ini. Nah, berikutnya, tuas itu ada 3 jenis, tergantung letak titik tumpu, beban, dan kuasanya. Yang pertama, ini tuas jenis pertama, perhatikan. K itu adalah kuasa, B-nya beban, T-nya adalah tumpuan atau titik tumpu. Contoh. Nah, kalian sebutkan sendiri ya, ini gambar. Tentu kalian sudah tahu jenis-jenis peralatannya apa saja. Ini contohnya. Saya sebutkan beberapa saja, ada gunting, ada palu, ada tang, penjepit rambut, dan lain-lain. Tuas jenis kedua itu, kalau tadi tuas jenis pertama titik tumpu berada di tengah, sekarang yang berada di tengah itu adalah beban. Jadi kuasa, beban, titik tumpu. Contohnya, nah ini dia contohnya, ada pembuka botol, tutup botol, kemudian pemotong kertas, handle rem, kereta sorong, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, tuas jenis ketiga, giliran kuasa yang berada di tengah. Jadi beban, kuasa, titik tumpu. Contohnya, nah ini dia contoh. Ada pinset, ada skop, ada cangkul, dan masih banyak lagi yang lain, kalian bisa menyebutkan. Nah, ini contoh soalnya, tolong dicermati. Mari kita kerjakan bersama-sama contoh ini. Seorang anak ingin menggeser sebuah batu bermasa 100 kg. Siswa itu mempunyai tongkat sepanjang 1,5 meter. Jika ia ingin meletakkan penumpu 50 cm dari batu dengan percepatan gravitasi atau G-nya 10 meter per sekon kuadrat, maka hitunglah satu gaya kuasa yang diperlukan untuk menggeser batu dan keuntungan mekanisnya berapa. Nah, mari kerjakan. Massa, ingat besaran massa lambangnya huruf M, nilainya 100 kg. Panjang tongkatnya tadi itu 1,5 meter. Lengan beban 50 cm, kita jadikan meter sekalian, berarti setengah meter. Ingat, naik 1 dari cm ke meter berarti dibagi 10. Pertanyaannya adalah berapa F dan keuntungan mekanisnya. Nah, itu kita gunakan persamaan yang tadi, W kali LB sama dengan F kali LK. Mengingatkan kembali pelajaran bab 1 bahwa W itu merupakan gaya berat. Besar gaya berat itu sama dengan massa kali percepatan gravitasi bumi. Jadi M kali G itu merupakan W. Kita masukkan ke rumusnya, berarti menjadi M kali G kali LB sama dengan F kali L dikurangi LK. Kenapa L dikurangi LK? Karena dari yang sudah diketahui kemudian ditanya, kita lanjutkan dijawab. Seperti yang sudah kita lihat tadi bahwa persamaannya W kali LB sama dengan F kali LK. Nah, W merupakan gaya berat, di mana rumusnya adalah massa kali percepatan gravitasi bumi atau M kali G. Sehingga kalau M kali G dimasukkan ke dalam rumus, maka akan menjadi M kali G kali LB sama dengan F kali L dikurangi LB. Kenapa L dikurangi LB? Karena yang diketahui di situ adalah panjang tongkatnya sama lengan beban, sehingga lengan kuasa itu menjadi L dikurangi LB. Nah, kita masukkan nilainya ya. M-nya 100 kg, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, kemudian LB-nya setengah meter sama dengan F kali 1,5 min 0,5 meter. Setelah kita hitung ketemu 500 kg meter kuadrat per sekon kuadrat sama dengan F kali 1 meter.
Sehingga kalau kita hitung menggunakan matematika, F-nya ketemu 500 Newton. Ingat, jangan lupa Newton. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah kita diminta menghitung keuntungan mekanik. Di sini saya menggunakan rumus yang W per F. Kalau kalian mau menggunakan rumus yang LK per LB itu juga boleh, hasilnya juga sama. Nah, lanjut, M kali G per F, M-nya tadi 100, G-nya 10 dibagi 500 ketemu 2. Keuntungan mekanis itu tidak memiliki satuan, jadi tidak perlu diberi satuan. Oke, ada pertanyaan? Boleh disampaikan. Kalau tidak, berarti mesti ada soalnya. Silahkan soalnya itu dicermati, dibaca, ditulis, kemudian dikerjakan, lalu dikumpulkan ke saya. Nah, saya kira karena waktu kita sudah habis, sampai di sini dulu pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Minggu depan saya akan melanjutkan pada pesawat sederhana jenis kedua, yaitu bidang miring. Saya tunggu tugasnya kalian untuk dikumpulkan minggu depan. Saya kira saya selesai sampai di sini dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.